Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, kali ini di video ini saya membuat video dan memenuhi tugas patologi sosial yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Amalia Irfani MSI, yang dimana pemaparan materi dalam video ini berjudul korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara pengertian, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah, kemudian yang kedua adalah kolusi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, serta masyarakat dan negara. Yang ketiga ada nepotisme, yang dimana nepotisme ini adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara kerangka historis korupsi di Indonesia, meskipun terdapat banyak contoh korupsi dalam sejarah sebelumnya di Indonesia, kita ambil sebagai titik awal kita rezim Orde Baru, yaitu di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1965 sampai 1998, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan yang cepat dan berkelanjutan, dengan produk nasional bruto rata-rata meningkat 6,7% per tahun antara tahun 1965 sampai tahun 1996. Tapi juga dikenal karena sifat korupnya, Soeharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus terkemuka, dengan menawarkan peluang bisnis atau posisi politik kepada mereka. Soeharto bisa mengandalkan dukungan dari mereka dengan angkatan bersenjata, termasuk aparat intelijen, dan pendapatan sumber daya nasional sangat besar yang berasal dari produksi minyak bumi yang booming pada tahun 1970-an yang dia gunakan. Dia meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa pra-kolonial dulu. Dalam membuat kebijakan ekonomi, Soeharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari 3 kategori. 1. Para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat, Asia Trained Technocrat. Yang kedua, para nasionalis ekonomi yang mendukung gagasan peranan besar pemerintah dalam perekonomian. Dan yang ketiga, para kroni kapitalis yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya. Kadang-kadang semua kategori tersebut dituduh korup, namun sebagian besar penekanan mengarah ke lingkaran kecil kroni kapitalis, terutama anak-anak Soeharto, yang merupakan penerima manfaat utama dari skema privatisasi negara. Maka mereka tidak disukai oleh pengusaha nasional dan masyarakat, dan sering menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan. Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Soeharto adalah
korupsi tersebut agak berpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya tambahan, dan mereka mengetahui mana orang-orang yang akan perlu mereka suap. Atau ada taktik lain, yaitu memasukkan koloni Soeharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat ruwet. Pola yang sama ini ada tingkat lokal, di mana gubernur dan komandan militer setempat menikmati hak istimewa yang sama seperti di pusat, namun selalu sadar bisa kena hukum dari pusat jika mereka mendorongnya sogokan terlalu jauh. Dengan era baru reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, situasi ini akan berubah drastis. Desentralisasi korupsi Indonesia. Situasi ini merubah dengan drastis waktu setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Program desentralisasi daerah yang ambisius dimulai pada tahun 2001 yang meramalkan pemindahan otonomi administrasi dari Jakarta ke kabupaten, bukan ke provinsi. Program baru ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, tetapi memiliki efek samping negatif pada pola distribusi korupsi. Penyuapan tidak lagi dikoordinasikan seperti yang telah terjadi di masa lalu, tapi menjadi terpecah-pecah dan tidak jelas. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai membuat peraturan daerah baru, sering tidak dirancang dengan ketat yang memungkinkan para pejabat lainnya dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lainnya untuk berbaur dan meminta tambahan keuangan. Perkembangan positif dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi. Meskipun sebagian besar gambarannya di atas negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Yang pertama, perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional. Sementara para lembaga media juga asyik berfokus pada skandal-skandal korupsi. Meskipun beberapa institusi media yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini. Dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa bersikap anti korupsi sebenarnya bisa menjadi vote gainer, pendulang suara yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau tersebutkan dalam kasus korupsi benar-benar bisa merusak karir karena dukungannya rakyat akan merosot drastis. Efek samping negatif bagi perekonomian negara dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dengan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintah mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut dengan keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah yang lambat. Demikian video singkat ini tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat menjadi KKN. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.